Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa' Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بالآخرين إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلو للحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tawassalna lil muallim hadzal kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Ajawi Al-Bantani wa lil Imam Asy-Syayuti wa usulihi wa fur'i ustadi Ustaz Uzaim bin Bakar Amsi Bangil Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Hamad As-Segaf Sayyidil Walid bin Ali bin Abdurrahman bin Hamad As-Segaf Ustaz Haji Fahru Razi bin Haji Isa bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Lailah binti Haji Musa Diana Sari Baja Amsari wa usulihim wa ilaihi khususan almarhum Ki Haji Umay Ja'far Sadiq bin Bulan Ustaz Haji Fatani Muhi bin Bulan Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan Ustaz Haji Faturin Zain bin Bulan Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan wa khususan almarhum Pak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman Makmur bin Bulan, almarhum Bapak Haji Umar Maskuri bin Bulan, Bapak Haji Surasto bin Bulan, almarhum Pak Haji Tadi bin Bulan, Pak Haji Bijo Hadi Suprapto bin Bulan, almarhum Pak Haji Martono bin Bulan, Pak Sudibyo bin Bulan, Pak Aris Komars Andika bin Bulan, almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, wal yatim wajah yatim Wakri bin Bulan, wali jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, silakan baca halaman hadis 60. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubu ila Allah wa la tai'asu fa innal ya'sal kufur." Bertobatlah kamu semua kepada Allah dan janganlah kamu semua berputus asa, sebab berputus asa itu kufur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajjilu bit-taubah qabla al-maut wa ajjilu bis-salat qabla al-maut." Segera bertobatlah kamu semua sebelum mati dan bersegeralah mengerjakan salat sebelum habis waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubu ila rabbikum qabla an tamutu." Bertobatlah kamu semua kepada Tuhanmu sebelum kamu semua mati. Iya. Sudah ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nanti tema baru tuh 164. Tanggal berapa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, tubu ila Allah wa la tai'asu fa innal ya'sa kufrun. Jamaah sekalian, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kumpul kembali karena Allah masih berikan kita nikmat panjang umur. Kita bisa hadir, salat berjamaah, semua kita lakukan karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan berkahnya Al-Quran yang kita baca Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, masih pembahasan tentang masalah taubat. Nabi menyatakan, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah.
wala tai'asu, jangan kalian putus asa. Fa innal ya'sa kufrun, karena putus asa itu adalah satu kekufuran, satu keingkaran kepada Allah. Jamaah sekalian, setiap kita memang kita akui kita bersalah, kita punya salah, kita punya dosa kepada Allah. Jangan dosa yang begitu banyak kita putus asa dari dosa. Kayaknya saya udah gak terima lagi mungkin tobat saya, kayaknya saya gak berhasil kali, kayaknya saya gak bisa kerja, kayaknya saya gak kawin lagi kali, kayaknya saya, itu namanya ciri-ciri putus asa tuh jamaah. Nabi menegaskan orang yang putus asa itu salah satu bentuk keingkaran, atau orang-orang ciri-ciri orang kafir gitu tuh. Orang kafir putus asa dia, rencana gagal, udah seenaknya dia dah. Jadi orang-orang beriman nggak ada ciri-ciri putus asa. Banyak jalan menuju Babu Salam, ya, banyak jalan menuju Babu Salam. Jalan terus, jangan putus asa, jangan begini, jangan terus. Gak mungkin saya punya anak lagi. Udah umur di atas 50 tahun, udah puluhan tahun. Nabi Ibrahim punya anak. Yang pertama Ismail. Kata Siti Sarah, saya udah tua mungkin. Kalau Hajar mah mungkin masih muda, punya anak. Setelah kawin istri yang kedua, Siti Hajar punya anak Ismail namanya. Bini yang tua Siti Sarah yang enggak diharap-harap punya anak namanya Nabi Isa. Ya, jangan kita putus asa. Gitu juga dengan dosa kita jamaah. Dosa kita banyak. Gue sial ini. Ini jangan. Kita nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu seminggu akan datang. Allah akan apa nanti kita nggak tahu. Jangan putus asa. Kadang-kadang gini jamaah, yang kita katain, yang kita hina tahun ini, satu saat ketemu 3-4 tahun akan datang, lain nasibnya. Ya. Jadi cerita dikit dulu, ada orang begitu, gak mungkin lu berhasil, gak mungkin lu kerjaannya lu ngaji doang, kerjaan lu ngambil ini doang nih, pulung-pulung begini, kardus, ya lu dari mana lu kuliah, ya dari mana. Karena ini terjadi, karena dia nggak putus asa. Saya hanya penting jalanin usaha pak, ya bagaimana lu berhasil. Akhirnya tahun 83 terjadi tahun 98, kalau nggak salah itu habis Pak Harto selesai tugas, ketemu berapa tahun itu, yang dihina-hina, waduh, naik kendaraan mahal, punya istrinya cantik, yang ngatain bapaknya itu udah meninggal bapaknya, tinggal anaknya, ke motor Vespa. Lu ini ya, yang dulu ini ya, yang itu ini, iya, tinggal di mana? Waduh. Ya Allah, kita dulu tahun 81 saling mengatakan nanti bagaimana gitu. Nggak taunya pertemuan 98 beda. Ya, kita nggak tahu jamaah, lembaran akan datang bagaimana. Itu baru di dunia. Nanti di akhirat itu juga. Kita udah hina orang yang banyak dosanya, ada sih nggak mungkin masuk surga. Lihat muka lu kayak kunyuk. Begitu, payah. Nanti kita nggak tahu takdir Allah. Dia tobatan nasuha, dia ibadah sebenar-benarnya. Ya Allah, dia nanti yang bikin peranan di surga. Paling kaya amal soleh dia. Dia dapat surga juga, menurut surga yang rendah jamaah. Jadi itulah Nabi mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, jangan putus asa, jalan terus.
yang belum memperoleh, yang belum dapat, yang nggak mungkin. Jangan kita bilang nggak mungkin, sama Allah mungkin. Orang yang putus asa menandakan itu orang kafir gitu. Ya. Yang kedua, Nabi mengatakan ajjilu bitaubah, segeralah kalian taubat qablal maut, sebelum mati. Segera taubat dah. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Segera taubat. Sebelum nanti sore taubat udah. Udah wudu, mandi dah. Cepat, masih ada waktu. Subuh. Jangan nunggu nanti sore. Kita nggak tahu sore bagaimana terjadi. Apalagi sebelum mati. Taubat, buru-buru taubat. Tubuh. Ya, wa'ajjilu bis shalah. Segeralah melakukan salat qablal faut, sebelum waktunya hilang. Segera. Ini jamaah juga sama, agar kita umat Islam jangan baru jam sekian, masih muda ini ngapain tobat, ntar kalau sudah punya bini baru tobat. Nah, udah punya bini, kalau punya anak, nah akhirnya udah punya anak belum, ntar kalau udah nggak ngontrak, ntar kalau udah punya rumah, terus mati akhirnya mana. Ya, segera tobat, dosa kita banyak, sebelum mati tobat. Kalau udah mati, ya salah, mau bagaimana coba? Diajak tobat nggak mau, kena penyakit jantung, gelibek mati. Mau bilang apa sekarang? Ya, di kalangan kita orang miskin begitu, lebih-lebih di kalangan orang yang lagi sibuk sama dunia. Nanti kalau sudah selesai, nanti kalau udah selesai, nanti kalau udah aman, nanti kalau udah pemilihan, nanti kalau udah meraih, nanti kalau udah begini, kesandung waktu dia naik, tuh tangga jatuh dibawa ke rumah sakit itu namanya dekat sini nih, apa namanya itu, yang pon kena stroke, dan meninggal. Udah segera, jangan nunggu besok, kita nggak tahu jamaah. Wa'ajjilu, segeralah sholat sebelum waktunya hilang. Segeralah sholat. Sekarang ini jamaah, maaf ya, lihat kenyataan dunia akhir-akhir ini jamaah, namanya akhir-akhir fuja'ah. Ya, sakit yang di luar dugaan mendadak, kematian yang di luar mendadak, ya, kecelakaan yang di luar mendadak, kita nggak tahu. Ini zaman udah makin akhir zaman, sudah mulai panas. Tadi pagi ketawa-ketawa, kira-kira jam 11 ada pengumuman di masjid. Saya lihat, saya punya guru di Jawa Timur, ibunya meninggal dari malam. Kira-kira jam 9 dia ngabarin sekeliling daerah situ, kau datang nyolatkan jenazah zuhur, kau datang ya. Dia pakai sepeda. Daerah Bangil itu Jawa Timur, orang masih senang pakai sepeda, muter sampai jam 11. Kabarin, datang nanti, Anda punya orang tua meninggal, sholatin jenazah di Masjid Jami alun-alun, ya insya Allah datang. Keliling, kabarin kemana-mana. Disolatin lah jam 1, selesai sholat zuhur, dibawa ke makam sampai setengah 2. Kira-kira jam 2 seperempat atau setengah 3, anaknya meninggal. Itu meninggal, diumumin di Masjid Jami. Anaknya tadi ngundang kemana-mana kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Anaknya sebut, ini yang tadi ibunya, subhanallah, orang gak punya apa, iya, ibunya baru dimakamin
sebelum asar anaknya meninggal tuh yang diundang. Ada orang gak percaya, ada orang kaget, ada orang apa? Iya. Ya. Ini terjadi jemaah. Ibunya meninggal disolatin setelah zuhur, anaknya disolatin setelah asar jam 4. Nunggu dimandiin dulu. Kita nggak tahu jemaah tuh. Itu namanya kematian. Kalau kita nunggu nantilah. Nah, kalau udah begitu gimana coba? Kita nggak tahu. Kemudian ini hadisnya mudah jemaah. Kemudian tubu ila rabbikum. Nabi mengatakan adalah bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Tobatlah, deketin Allah. Ya. Kalau tobatan nasuha itu orang itu harus nyesal. Kalau dia rambutnya panjang gondrong itu dia harus cukur botak. Harus mandi. Baju-baju yang kemarin untuk ngamen, main gaplek tengah malam bungkus kalau bisa diapain, jangan diingat kesan itu tuh. Itu masa-masa jahiliyah, bungkus terserah dah, mau dikasih orang tukang pulung terserah. Baju-baju yang dulu melakukan perbuatan dosa jadi dipakai lagi. Udah cukur mas? Udah Pak Ustaz, saya botak Pak Ustaz, bagus. Udah mandi, udah kasih baju koko atau baju koko putih, pakai sarung, sedekah nih, coba picinya coba. Saya pakai nomor 7 Pak, kasih nomor 8, kegedean. Pakai peniti sini, kayak perahuan, nggak apa-apa dah. Ntar kalau saya lihat ada tukang peci, saya beliin nomor 7 ya. Tobat. Akhirnya udah dia tobat, dia deketin, saya bilang, dia bisa azan ini. Biar azannya begitu, suruh azan di musola. Preman azan, kepalanya botak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumben lo, macam-macam tuh teman-teman ganggu ada tuh. Pantes daerah sini adem, ada orang macam-macam. Nah akhirnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan jadi ustaz teman. Jadi ustaz udah berjalan 4 tahun kali diundang saya tapi belum lama meninggal. Ya Allah, banyak yang di musola itu Pak Ustaz, aduh guru saya meninggal Pak Ustaz. Ya dulu begitu, taubat dan nasuha bersih, Allah angkat derajatnya. Allah jadi kiai di situ. Waktu dia masih hidup saya bilang, lu mendingan hidup di sini, jangan di Cipinang. Kenapa Ustaz? Banyak saingan, lu nggak jadi ustaz kalau tinggal di sana. Mendingan di sini, karena nggak ada kiai, nggak ada ustaz, lu laku, ya enggak? Kalau tinggal di sana, ya lu jago jadi ustaz, kecilin, jadi ustaz. Dia datang udah cium tangan, selamat datang kepada guru kita. Rambutnya dicukur cakep. Saya bercandain, saya bisik, ya ingat lagi, jangan Ustaz, itu zaman jahiliyah, jangan Ustaz. Ya orang kita nggak tahu jamaah, pokoknya taubat dulu, tuh bersih dulu, deketin Allah dulu, nanti Allah yang ngatur. Kalau udah dekat sama Allah, pasrah kepada Allah, dia nyesal kerjaan yang dulu, Allah yang ngatur keuangannya, bahkan istrinya tinggal di mana, ya Allah. Punya bini orang situ, anaknya 2, punya bini orang situ, dia bikinin rumah sama orang kampung situ, banyak bersih. Saya bilang sama dia, lu tinggal di sini aja jadi kiai lo, jangan ke Cipinang karena banyak saingan. Jadi jamaah itu sebab jadi taubat, jadi orang hebat tuh. Qabla an tamutu
sebelum dia meninggal dunia. Jadi jamaah sekalian, semua pintu-pintu kebaikan sebelum masuk pintu bagus, yang jelek-jelek tinggalin, namanya tobat. Udah tobat, Allah yang ngatur hidupnya, bagaimana rizkinya, bagaimana selanjutnya, karena udah masuk ke dalam pekarangan Allah, udah masuk dalam yaitu rumahnya Allah. Nanti Allah ngatur hidupnya, sehatnya, bagaimana. Yang jelas orang ini taubat, ya. Nah jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita akhir hayat kita termasuk husnul khatimah, dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersyukur bahwa kita punya imam sudah pulang kembali dengan selamat, mudah-mudahan membawa umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya nanti juga minta menjamaah besok, hari Sabtu besok kita ngaji tetap. Berarti sekarang kan tanggal 9 nih. Sekarang kan tanggal 9 ya. Berarti Sabtu besok tanggal berapa? Hah? 16 tuh. Nah Sabtu akan datang berarti tanggal 23 kita baca ratib. Jadi bukan Sabtu besok, Sabtu satu lagi 23 kita baca ratib, 25-nya 24-nya hari Minggu saya didoain juga ya, mau melaksanakan umroh. Saya, istri sama ibu saya masih ada, ibu sama adik yang perempuan dampingin ibu, istri dampingin saya tuh. Jadi jamaah tetap ngaji nanti, yang gantiin saya punya anak Ustaz Al-Ridho. Jadi bukan Sabtu besok, Sabtu besok masih ngaji. Sabtu satu lagi tanggal 23 ya kita baca ratib. Mudah-mudahan segalanya Allah berikan kemudahan, dan jamaah saya doakan semoga bisa berziarah ke Makkah dan ke Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Sekali lagi, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.